Oke. Tes suara Nosa udah kedengeran dengan jelas, teman-teman? Boleh reaksinya? Oke, terima kasih. Nosa mulai ya untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Selamat siang menjelang sore. Oke, boleh reaksinya ya? Boleh reaksinya. Oke, kembali lagi bersama saya. Semoga teman-teman di sini tidak bosan ya bertemu dengan saya pembawa acara di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Nosa. Teman-teman bisa menyapa Ayu atau Nosa ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang nggak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi teman-teman di sini nantinya akan mendapatkan insight yang cukup banyak. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menanyakan sesuai dengan tema kita ya, yaitu merayakan hal kecil membangkitkan kepekaan. Jadi di teman-teman di sini bisa menanyakan apapun berkaitan dengan kepenulisan, terus proses pengkaryaan, ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan tema kita pada hari ini. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk sediakan catatan ya teman-teman. Jadi pernah tuh Nosa dengar ilmu itu licin. Jadi untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi jangan lupa dicatat ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama ya, karena teman-teman di sini nih pasti sudah tidak sabar menunggu webinar pada hari ini. Tapi sebelum itu, Nosa minta reaksinya dong. Coba reaksi untuk webinar pada siang hari ini. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Terima kasih. Nah, webinar kali ini seperti yang sudah tertera ya di flyer, tertera di virtual background nih. Temanya adalah merayakan hal kecil membangkitkan kepekaan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Kak Sabrina Mandasari. Ayo kita sapa dulu teman-teman. Halo Kak Sabrina. Halo. Oke. Cantik ya teman-teman narasumber kita hari ini. Seger banget gitu ngelihatnya. Oke. Sebelum lanjut, selain menjadi penulis, Kak Sabrina ini adalah seorang model, teman-teman. Wah, tepuk tangan dulu. Reaksinya, teman-teman. Oke, selain model, Kak Sabrina ini juga sebagai aktor ya, Kak ya? Jadi, pernah memerankan, kalau tidak salah, di film Purnama 9 ya? Iya, di Bali. Yang digarap oleh Balimun Kreatif. Seperti itu, sebagai Nini Gongseng pada tahun 2018. Selain itu, juga menjadi model di salah satu majalah. Prestasi Kak Sabrina ini cukup banyak teman-teman. Sudah mendapatkan beberapa prestasi seperti contohnya di bidang fotografi. Benar seperti itu Kak Sabrina? Iya, sambil gini sih, belajar otodidak gitu juga, sambil kerjaan di kantor juga, foto-foto gitu. Iya, jadi Kak Sabrina ini juga bekerja di salah satu instansi pemerintah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa tuh ngulik lebih dalam kok bisa selain menjadi model, selain menjadi aktor juga, terus bisa menjadi seorang penulis yang berhasil menerbitkan bukunya. Yang paling terkenal, apa Kak Sabrina? Boleh di-spill? Apanya? Buku yang paling terkenal? Bisa di-spill? Buku saya. Iya, betul. Catatan Kecil Ambon. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan selain proses kreatifnya, jadi kok bisa nih, apa maksud dibalik buku catatan kecil Ambon tersebut, seperti itu teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama, saya persilakan untuk Kak Sabrina menyampaikan materi pada webinar kali ini. Silakan Kak Sabrina. Ya, baik, terima kasih Kak Nosa.
selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih kepada penerbit Detak Pustaka yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi pembicara. Dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang merayakan hal kecil, membangkitkan kepekaan, dan juga sedikit tentang buku saya yang berjudul Catatan Kecil Abon. Kita mulai di slide berikutnya. Ya, ini tentang saya sendiri. Saya berasal dari Bali. Nama lengkap saya Putu Sabrina Selisia Mandasari SE. Cukup panjang ya. Ini ada sejarahnya sedikit. Nama Putu itu nama Bali, orang Bali yang berarti anak pertama. Sabrina Selisia didapat dari majalah oleh bapak saya. Ada bule gitu katanya namanya Sabrina Selisia di sana. Kemudian Mandasari itu dari nenek saya, katanya di rumah yang dulu ada anak pejabat yang embel-embelnya ada nama Mandasari. Jadi nama saya panjangnya seperti itu. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti, seperti modeling, bekerja di majalah wanita lokal di Bali sebagai sekretaris, yaitu cukup asik. Jadi kayak berkaitan gitu, nama saya dari majalah, kemudian saya juga dapat kerja di majalah, jadi kayak apa ya, nyambung gitu. Kemudian saya dapat bermain di film Purnama 9 sebagai Nini Gongseng di Bali, film lokal Bali. Itu lihat gambarnya itu saya sebagai setan yang dimana itu ya sangat jahat gitu ya pokoknya. Terus kemudian saya menulis di 20 lebih buku antologi bersama. Waktu itu berawal dari tahun 2020 ya. Waktu itu COVID, kita kan di rumah aja terus ya. Jadi kayak saya lihat iklan-iklan di Instagram gitu. Jadi saya coba untuk ikut lombanya dari 2020 itu sampai sekarang. Tahun sekarang masih ini ikut. Kemudian puncaknya itu tumben saya mendapat juara 3 lomba surat tahun 2024 kemarin yang diadakan Nulis Quote sama Detak Pustaka. Jadi waktu itu saya sangat senang sekali mendapat juara 3. Dan kebetulan waktu itu saya melihat iklan di Instagram Detak Pustaka itu kan iklan untuk terbit ya. Itu makanya jadi saya tertarik untuk membuat buku di Detak Pustaka. Seperti itu ceritanya. Dan hingga kini saya menulis sudah 24 diari sejak tahun 2001, sejak SMP. Ya, boleh slide selanjutnya. Kenapa menulis diari? Memang sih, sekarang ini nama kerennya kan jurnal gitu ya. Jurnal, saya tahu. Tapi saya kenapa kekeh sama diari? Karena saya tuh awal mula mendapat buku diari itu ini, isi tulisan diari. Jadi kayak melekat gitu di saya. Ini tahun 2021, tulisannya udah kayak, singkat-singkat, banyak, dapat ditulis pakai spidol, pakai pulpen gitu. Jadi itu adalah diari pertama yang memang isi tulisan diari, makanya saya pakai nama diari, bukan jurnal gitu. Diari adalah teman yang setia. Jadi saya tuh awalnya nggak seperti sekarang ya tentunya. Saya orangnya pendiam, agak pemalu. Jadi apa-apa saya nulis. Misalnya ngobrol itu enakan saya nulis dari dulu gitu. Terus diari pertama itu tahun 2001, kelas 2 SMP ya, berlanjut. Kemudian saya ngerasa berbeda nulis diari itu waktu SMA. Jadi kan masa-masa puber gitu loh, kayak ada emosinya, ada kita lagi senang, sedih, kecewa, pokoknya ada perasaan pengen memberontak gitu. Jadi
ada apa ya namanya, perbedaan nulis diary waktu SMP ke SMA itu. Jadi SMP nulisnya dikit-dikit, singkat-singkat, SMA mulai panjang, mulai ada emosinya, dan sampai sekarang karena ada pengalaman kegiatan ini itu bekerja, jadi ada gininya apa namanya, perbedaan isi tulisannya. Kemudian langkah awal menulisnya itu memang saya awalnya menulis di diary menggunakan buku diary dan pulpen. Apa namanya, singkat-singkat. Saya mulai dengan singkat-singkat seperti ini loh. Pagi mandi keramas seperti itu. Memang hal kecil itu, tapi seiring berjalannya waktu, seiring adanya pengalaman, kita mungkin ikut suatu pergaulan di mana gitu, seminar. Jadi kita kemudian bisa berkembang untuk gaya penulisannya. Kemudian ide menjadi karya tulis. Diary itu saya kumpulin ya nih, di sini saya ada 24 diary, bisa menjadi bank ide. Contohnya ketika saya mendapat juara 3 lomba surat itu, saya mengambil bahan tulisan itu di diary saya. Jadi saya baca-baca lagi, buka-buka lagi, ternyata ada suatu benang merahnya, oh ini gitu. Jadi saya mengambil idenya dari diary, kemudian dikembangkan sedikit, dan akhirnya ya bisa menjadi suatu surat yang saya kirimkan ke lomba tersebut. Untuk membantu mengurai emosi. Jadi ya kita sebagai manusia tentunya punya emosi ya. Jadi menulis itu merupakan ritual saya untuk menguraikan emosi biar kita lebih tenang, lebih damai gitu. Jadi ya membantu kita menjadi lebih waras gitu jadinya. Kemudian bisa lanjut. Merayakan hal kecil ya. Hal-hal kecil memberi makna itu mungkin untuk beberapa orang beda-beda ya. Mungkin untuk saya itu ya musik favorit. Ini seperti yang saya tempel di sini kan fotonya Avril Lavigne sama Taylor Swift. Ini saya sangat suka mereka. Mereka tuh pintar nulis lirik lagu. Ya, lirik lagunya ini benar-benar kayak kayak kadang-kadang kayak soundtrack dalam hidup kita ya. Kita misalnya kayak Avril itu lagi lagi pokoknya zaman saya SMP SMA tuh udah Avril tuh bener-bener kayak kayak saya banget gitu. Kemudian selain musik saya juga hal kecil tuh nonton film, kemudian baca buku. Saya punya banyak, ada buku novel terutama ya yang di sini. Kemudian ada misalnya hal kecil juga, makan minum kesukaan seperti es krim, coklat gitu ya, walaupun kayak anak-anak, tapi hal-hal itu kebanyakan sih kayaknya cewek ya yang suka seperti itu. Itu bisa ditulis, jadi dan ditulis itu akan memberikan rasa plong gitu. Dan kemudian untuk menuliskannya memperkuat rasa syukur. Jadi kayak kita tuh jika memenuhi keinginan kita, walaupun hal kecil, kita laksanakan itu pelan-pelan, misalnya kita bikin A, B, C, dan seterusnya, kita lakukan, kita akan menjadi plong dan menjalani hidup ini dengan lebih, lebih enak gitu, ringan gitu rasanya melangkah gitu. Kemudian kepekaan dibangun dari hal kecil, seperti saya pikir seperti mengamati orang-orang di sekitar gitu loh, kayak misalnya kita kayak di keramaian, di kafe, di mall gitu, kita duduk gitu kayak ngeliatin orang-orang, kita bisa tulis. Jadi gimana sih suasananya, jadi atau saat kita sendiri bisa menulis di dalam keheningan itu, kita bisa nangkep, merasakan apa yang ada di sekitar kita gitu. Ya, jadi tulis apa yang dirasakan, dilihat, jadi itu bisa jadi latihan untuk menulis. Kemudian bisa lanjut.
diari dan kepekaan rasa. Jadi melatih empati dan kesadaran emosi. Di sini kita banyak ya, ada emosi, ada perasaan sedih, kecewa, kesepian, putus asa. Itu jadi kita menghubungkan peristiwa dan perasaan biar bisa melihat pola emosional dan bisa lebih siap mengelola gitu emosinya. Kita bisa nulis apa aja yang kita rasain. Kemudian saat berinteraksi dengan orang lain, kita terdorong melihat dari sudut pandang mereka itu, menggali perasaan orang lain, kenapa mereka berbuat demikian. Jadi kayak menulis diary itu memberi ruang untuk proses pengalaman emosional tanpa harus berinteraksi sama orang lain dan mengurangi kecenderungan menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita bisa menulis apa yang terjadi, apa yang dirasa, kenapa kita merasakannya itu. Jadi untuk perspektif orang lain, apa yang kira-kira terlihat dan apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut. Kemudian bisa lanjut. Manfaat menulis diary untuk kesehatan mental. Sekarang benar-benar gini ya, isu mental health istilahnya gitu ya. Jadi pada dasarnya tuh aku introvert ya. Kebiasaan menulis dibandingkan keluar rumah atau cerita sama orang. Dulunya ini. Jadi kalaupun mengurangi stres, overthinking, rasa cemas, kita juga baca di artikel gitu kan, salah satunya dengan menulis kita bisa ya. Jadi kita tuh nulis hal-hal yang buat kita marah gitu misalnya. Jadi saya juga menulis ketika saya marah, kebiasaannya begitu. Jadi rasanya lebih plong aja. Memang sih nggak semua orang bisa bisa menulis saat marah ya, apa mereka kayak langsung marah ke orangnya apa gimana, tapi bagi yang senang menulis ketika marah itu terutama bisa dituliskan kemarahannya walaupun ada kata-kata ajaib atau kasar yang agak ya harus disensor itu ya tuliskan saja, jadi nanti lebih mendingan rasanya. Jadi membantu memahami dan mengontrol emosi yang dirasakan. Jadi kita tanya sama diri sendiri apa yang dirasain gitu. Tulis penyebabnya kenapa, kita uraikan gitu. Bisa juga mengurangi overthinkingnya tuh dengan grounding atau hidup saat ini, mindfulness dengan beraktivitas dengan sadar, atau aktivitas positif lain seperti jalan, nulis lagi, atau bicara dengan teman. Ya itulah tadi, jika sudah memperoleh hal yang diinginkan atau menuliskannya, kita lebih plong lagi atau lebih bahagia gitu. Momen kecil yang dihargai dapat memperbaiki suasana. Jika kita suka misalnya melakukan hal-hal yang membuat kita senang itu, tentunya kita tuh pasti akan merasa bahagia walaupun itu hal kecil. Jadi kita tuh gimana ya? Aku tuh juga senang melakukan hal-hal kecil dan menuliskannya. Setelah itu melihat kembali perjalanan diri dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dengan membaca kembali perjalanan atau pencapaian diri, kita tuh misalnya dapat hal kecil juga atau telah melakukan sesuatu A, B, C, kita bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu. Kita baca-baca lagi hal-hal yang kita telah perbuat. Jadi di situ kita lihat, oh ternyata kita bisa loh ngelakuin A, B, C dan sebagainya. Contohnya aku juga kadang menantang diri sendiri di pekerjaan gitu ya. Bisa nggak aku buat surat ini? Bisa nggak aku
ngerjain ini gitu misalnya, bisa nggak aku misalnya jadi translator waktu ada bule datang gitu. Jadi kita apa namanya, berusaha mencoba menantang diri biar kita tuh lebih pede dengan diri sendiri gitu. Jadi jangan langsung pesimis gitu. Jadi kita harus bisa coba dan apa namanya, tentunya itu bisa menjadi melatih gini mental kita biar lebih kuat, lebih tahan banting menghadapi hidup. Kemudian ya kita bisa lanjut. Tips praktis menulis diary. Nah, ini fotonya, foto catatan kecil Abon ya ketika bukunya sudah datang ke kantor. Ini ya kita bisa menulis hal-hal yang disyukuri. Jadi zaman sekarang saya tahunya ada namanya gratitude journal atau jurnal syukur ya. Saya ngikutin sih journaling itu, tapi memang saya kekeh banget sama diary gitu ya, susah gitu untuk menghilangi kata-kata diary ini karena bagian dari hidup saya ini. Jadi kita bisa menuliskan apa yang kita syukuri. Itulah saat ini yang dikenal dengan gratitude journal gitu. Kemudian menuliskan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Kita tentunya punya pendapat ya sama perasaan kita sendiri tentang sesuatu, tentang seseorang. Jadi kita bisa nulis di diary itu. Misalnya kita nggak setuju sama pendapat A, jadi kita nulis di diary itu. Jadi kita ada bahan tulisan. Jadi misalnya dia bilang pendapatnya A, oh aku punya pendapat B, jadi kita tulis pendapat kita tuh seperti ini gitu. Jadi walaupun nggak langsung ngobrol ke orangnya, kita bisa nulis di diary gitu pendapat kita, perasaan kita terhadap sesuatu. Kemudian apa yang membuatku sedih dan bahagia. Nah, di sini kita jadi tahu menuliskan apa yang membuat kita bahagia terutama ya. Jadi kita bisa tahu apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka, alias bisa mengenal diri sendiri lebih jauh. Apa yang membuat kita bersemangat, apa yang sangat kita suka dan tidak kita suka. Jadi apa yang kupelajari hari ini? Jadi pengalaman tentu hidup kita satu sama lain berbeda ya pengalamannya. Jadi itu yang bisa ditulis di diary, dijadikan suatu cerita yang menginspirasi bagi orang lain tentunya. Kalau dikumpulkan di diary kan ya pengalaman kita seperti ini, atau kita dengar cerita dari orang lain, dia punya cerita apa, kita tuliskan di diary. Jadi itu mau cerita orang lain, cerita diri sendiri, pengalamannya bisa dijadikan suatu bahan untuk tulisan berikutnya. Gitu. Apa ini? Nah, jangan menilai tulisanmu, biarkan mengalir ya. Nanti di diary itu lebih bebas menuliskannya. Tentu saja kalau kita nanti nyampe ke penerbit buku, editor itu yang akan menilai, alias kita harus lebih rapi kalau udah ke editor ya gitu. Di sini aku tambahkan lagi diary atau jurnal ini ya. Jurnal prom itu ada banyak di internet, bisa bermacam-macam. Itu seperti pertanyaan pemantik bagi kita untuk menuliskan. Ini seperti ini ya. Misalnya nih dulu nih aku dapat 70 prom journaling gitu. Jadi kayak ada pertanyaan, jadi kita jawabnya di diary kita. Kayak misalnya apa yang kamu harapkan terhadap seseorang dalam hidupmu gitu, atau apa yang membuatmu nyaman dan aman gitu. Jadi banyak banget prompt atau pertanyaan pemantik yang bisa didapatkan di internet ataupun di Instagram atau di mana itu, biar kalian bisa memperoleh ide untuk menulis ya.
Kemudian selanjutnya slide berikutnya, komitmen menulis diary. Nah, ini coba bagi yang belum pernah menulis diary atau mau memulai, coba mulai dari 1 halaman atau 5 menit per hari. Aku dulu pertama kali banget nulis diary itu 1 halaman per hari. Ya, itu udah dari kelas 2 SMP kalau nggak salah, itu 2001. Itu tapi ada cerita lucunya. Aku nulis di diary itu kebegoan 26 Juni 2003. Kenapa? Karena aku lupa nulis di hari itu. Jadi kayak apa ya, di 1 tahun itu aku cuman lupa nulis 1 hari. 26 Juni itu aku ingat nulis di sana gitu. Jadi kalian bisa coba nulisnya, kalau nggak 1 halaman, coba deh 5 menit atau lebih bagus lagi. Jadi tidak harus setiap hari, tapi rutin. Jadi nulis diary itu kalau bisa sih rutin ya, biar menambah jam terbang gitu ya. Aku juga gitu, rutin tiap hari, tiap ada kesempatan. Tapi karena sekarang aku bekerja, jadi nulisnya mungkin Sabtu Minggu atau ketika libur gitu ya. Atau ketika ada inspirasi, atau ketika emosi, atau ketika lagi ada hal yang bisa ditulis, seperti misalnya aku ke luar daerah nih untuk kerja, jadi aku tulis, misalnya aku ke Surabaya, aku tulis gimana rasanya naik pesawat, atau gimana keadaan kotanya, atau waktu ke Jogja gimana ngerasain gudegnya, manis banget, kayak gitu contohnya. Jadi apa yang misalnya kita punya bahan gitu, ya kita tulis aja di diary. Itu dah kayak aku ke kantor itu misalnya. Itu adalah suatu gimana ya, pengalaman, misalnya sama temen, makan di mana, atau pergi kemana, ke kabupaten mana, keliling Bali lah pokoknya. Ada aja yang bisa ditulis gitu. Kita sampai di mana nih? Jadikan ritual sebelum tidur atau di pagi hari. Ya, jadi kita misalnya nih nulis diary di malam hari. Biasanya nulis di malam hari itu mungkin kayak gratitude journal, lagi jurnal syukur, apa sih, apa yang aku bisa simpulkan atau dapat atau syukuri di hari ini gitu. Atau enggak, kita bisa nulis target harian kita, misalnya besok mau ngapain. Jadi kita tulis dari angka 1, 2, 3, 4, 5, tulis besok kita mau ngapain gitu. Jadi adalah bahan tulisan gitu ya. Untuk nulis diary, gunakan buku kecil atau aplikasi notes. Ya, jadi bermacam-macam diary, ada bentuknya atau ukurannya ya. Jadi saya juga punya dari kecil sampai besar ukuran diary. Atau zaman sekarang orang nulisnya di di aplikasi notes atau aplikasi diary ada juga. Dulu ada blog juga namanya ya. Jadi sekarang kayak kemarin tuh aku nulis di Instagram, beberapa tulisanku di Instagram juga. Jadi mungkin platformnya yang berkembang sesuai perkembangan zaman, kita bisa nulis di mana aja. Jadi di Twitter waktu itu, sekarang ada Threads sekarang juga. Jadi di mana aja kita bisa nulis gitu ya. Kemudian kita bisa lanjut dari diary ke buku. Nah, ini buku saya berjudul Catatan Kecil Abon. Oke, apa sih kok namanya abon gitu? Abon tuh makanan gitu kan? Kalian pikir kan abon tuh makanan ya? Abon ayam, abon sapi, abon pindang, enak banget ya. Oke, jadi abon itu adalah saya sendiri sebenarnya. Kenapa nama saya abon? Saya jelasin di kata pengantar sedikit itu waktu itu. Nama saya Sabrina kan. Sabrina, nama kecil saya yang dikasih bapak saya itu Abin. Abin sebenarnya. Tapi dari SD itu orang-orang alias teman-teman tuh manggil saya Abon gitu. Entah kenapa kayak nama ejaan gitu loh, kayak nama alias gitu kan. Jadi Sabrina jadi dipanggil Abin, kemudian dari teman-teman memanggil Abon. Jadi Abon ini kebawa sampai SMP, SMA, kuliah.
sampai sekarang bekerja ada aja yang manggil Abon gitu. Jadi aku nggak bisa lepas dari nama Abon ini, kayak terngiang-ngiang gitu. Abon ini bukan makanan tapi saya sendiri gitu. Jadi catatan saya ya sebagai Abon gitu di buku itu. Jadi ditulis dari pengalaman pribadi 2013 sampai 2015. Sebenarnya saya nulis selain di diary ada di blog ya. Itu dah di blog itu saya tuliskan lagi dituliskan kembali dari 2013 sampai 2015 itu dituliskan, kemudian saya kirim ke penerbit Detak Pustaka. Sebenarnya saya awalnya gimana ya? Sebenarnya kan kalau orang yang pengen jadi penulis tuh pengen banget ya buat buku gitu, punya buku dari dulu. Di dalam catatan kecil Abon saya juga nulis, ingat saya pengen punya karya, saya pengen punya buku. Nah, jadi awalnya cuma pengen ngelihat nama saya Sabrina Mandasari itu di sampul buku suatu buku lah, pokoknya saya yang buat gitu. Itu awalnya. Jadi kayak saya merasa waktu itu di kantor, kok aduh pengen nulis ini aja tak bawa kayaknya kelamaan kalau saya nulis dari awal 2001 tuh saya kompilasi lagi bisa setahun saya selesai gitu. Jadi kayak saya mempercepat isi tulisan saya yang ada di blog dan diary yang ada saat itu. Jadi ini loh. Ini diary saya nomor 24, ada nama Sabrina Mandasari ini kan. Ini kayak manifestasi gitu loh. Saya pengen banget ngelihat buku yang ada nama saya. Jadi di diary ini saya ada nulis nama saya biar besok-besok saya melihat buku itu ada nama saya ini gitu. Jadi udah kayak manifestasi gitu ya namanya pokoknya. Jadi akhirnya tercapai juga gara-gara salah satunya mungkin gara-gara manifestasi itu. Jadi misalnya kalian mau punya buku, coba dituliskan di bagian depan, misalnya di diary buku tulis kalian, nama kalian, judulnya, biar kalian lebih termotivasi. Itu loh pengen ngelihat ada buku yang dijual itu atas nama sendiri gitu. Jadi ini dari blog dan dari ke penerbit sudah. Gini, sebenarnya ada tantangannya yaitu rasa cemas saya dari isi diary saya itu. Saya setelah proses terbit ya, itu udah proses terbit, saya merasa di rumah tuh kayak, aduh saya gimana nih, layak nggak bukunya ya gitu. Saya sempat terpikir seperti itu, kayak cemas apakah buku saya bisa diterima atau kayak apa ya, takut lah pokoknya, sempat kayak gitu. Jadi kayak lama-lama saya nulis lagi-lagi saya nulis kecemasan saya, saya pelan-pelan dan cerita kepada orang terdekat. Jadi saya lebih mendingan dan bisa menerima apapun hasil dari buku saya tersebut. Nah, ini ada kejadian lucu sih juga waktu bukunya sudah sampai kan di kantor, buku catatan kecil Abang sudah sampai di kantor. Itu di foto-foto itu ada beberapa teman dan keluarga yang sudah beli dan sudah saya kasih karena ada yang juga mendukung saya. Waktu itu lucunya kaget karena ada yang minta tanda tangan. Jadi kayak saya awalnya cuma pengen ada nama di buku gitu. Kok tiba-tiba ada yang minta tanda tangan gitu, kayak bergetar nih tangan saya nanda tanganin pertama kali, ya ampun. Tuh, pokoknya di luar ekspektasi, saya nggak tahu dimintain tanda tangan tiba-tiba oleh beberapa orang. Terus sekarang jadi narasumber, saya di luar ekspektasi nih, saya kaget aja waktu di WA Mbak Nosa. Itu pokoknya karena ini dah cuman pengen itu dah
ngelihat nama sendiri, tiba-tiba merembet, dimintain tanda tangan, jadi narasumber itu gimana itu modalnya ya, gimana ya Mbak Nusa? Itu agak bikin saya kaget sih sendiri gitu. Kemudian, oke, jadi buku catatan kecil Abon ini berisi tentang kegiatan saya sehari-hari waktu tahun 2013 sampai 2015, sudah dijual di Shopee, TikTok Shop, dan Google Play Book-nya Detak Pustaka. Sudah ada yang beli juga teman saya yang di mana ya, pokoknya dia kirimin saya foto dia sama buku saya. Wih, saya nggak nyangka dia beli gitu. Pokoknya agak-agak kaget aja saya gitu menerima feedback ini. Kemudian oke, bisa lanjut. Nah, ini salah satu quotes yang saya suka di buku catatan kecil Abon, yaitu I want simple things, just be me, that's it, that's enough for me, so let me be me. Artinya aku cuma mau hal yang sederhana, menjadi aku, hanya itu cukup untuk saya, jadi biarkan aku menjadi aku. Kenapa begitu? Kalau aku tuh kayak tertarik atau pingin mengenal diri sendiri, mencari jati diri, itu kayak siapa sih aku di dunia ini gitu. Mungkin kita nih anaknya siapa, keponakan siapa, cucunya siapa gitu ya. Tapi bisa nggak kita berdiri atas nama kita sendiri gitu. Aku pengen mengenal diri sendiri dengan nama saya sendiri. Jadi saya menulis apa yang saya suka, tidak suka, jadi saya bisa mengenal passion saya. Memang sih ada hal-hal lain pendukungnya, tapi salah satunya saya tahu diri saya itu dengan menulis gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang sih bukan juga saya bukan orang sempurna, bukan orang yang harus memenuhi ekspektasi orang banyak ya gitu. Karena menjadi diri sendiri itu hal yang paling berani, yang paling membebaskan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu quotes-nya berarti buat saya gitu. Oke, bisa lanjut. Menulis sama dengan merawat diri. Bukan hanya untuk jadi penulis, tapi untuk tetap waras. Jadi menulis nih aku lakukan ya awalnya ya saya nggak berpikir akan menuliskan buku ya waktu SMP gitu. Mana sih anak-anak SMP pengen buat buku? Nggak ada waktu itu aku. Nggak ada kepikiran, dulu aku mikirnya belajar, sekolah gitu-gitu ya. Aku tuh bukan nulis waktu itu bukan untuk popularitas, bukan untuk cetakan buku, bukan untuk bukan juga ada gelar gitu. Jadi nulis tuh tempat aku tuh bisa jujur tentang aku ketika marah, rapuh gitu ya. Dan menulis itu jadi cara aku untuk merawat jiwa aku gitu. Jadi biar tetap waras. Terus menulis mempertemukan kita dengan diri sendiri. Nah, kembali lagi mengenal diri sendiri. Jadi kita bisa tahu apa yang kita suka, kita nggak suka. Jadi coba aja tulis. Aku misalnya suatu pengalaman, aku habis dari sini gini-gini, aku tuh nggak suka makanan ini, aku tuh lebih suka diginiin gitu misalnya. Jadi kita tahu dan kita akan menemukan diri kita yang dan pikiran-pikiran yang belum sempat diucapkan gitu. Jadi kayak kita nulis tuh perasaan yang terpendam tuh biar dituliskan gitu, biar kita lebih plong dan kita nulis tuh berdialog dengan diri sendiri, kita biar bertemu dengan diri kita yang paling jujur gitu. Jadi menulis juga mencari jati diri gitu. Kemudian semua orang bisa menulis, semua orang punya cerita. Jadi sebenarnya
bedanya mungkin penulis yang mencetak buku dan tidak mencetak buku ya. Kita tuh semua orang punya cerita, walaupun hal sederhana, walaupun agak kacau atau gimana, yang penting kita jujur dan kita bisa menuliskannya. Jadi bedanya kita berani nggak menuliskannya dan mengirimkannya ke penerbit gitu. Jadi tentu saja kita tuh biar biar terus belajar, tumbuh, karena masih ada karya-karya kita sebenarnya yang bisa kita share atau kita bagi ke dunia dengan menulis atau kita kirimkan ke penerbit gitu. Kemudian apalagi mungkin lanjut. Nah, ini dari Abon untuk Dunia, dari saya sendiri untuk dunia. Mungkin buku ini adalah langkah awal. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang bisa mulai. Jadi ini sekali lagi saya pikir ini mungkin saya berani melangkah gitu. Dari awalnya cuma diary aja, kemudian agak maju sedikit, berevolusi menjadi buku gitu. Jadi ini merupakan suatu keberanian yang gimana ya? Yang mungkin awalnya saya cemas gitu terhadap komentar atau feedback orang lain gitu, tapi lama-lama ini adalah bisa kita gunakan untuk menjadi diri yang lebih baik gitu. Harapannya bisa menyentuh banyak hati. Jadi memang buku saya ini mungkin nggak sempurna ya. Jadi saya nulis berdasarkan pengetahuan saya sebagai saya di dunia ini. Memang sih saya juga sering membaca buku atau novel penulis lain gitu ya, atau mengikuti webinar orang lain, maksudnya penulis seperti di Lestari itu, saya catat itu, saya ingat banyak juga punya catatan webinar di Lestari bukunya. Pokoknya memang nggak sempurna punya saya, buku saya ya, tapi ini ini adalah buku yang saya tulis dari hati, jujur apa yang saya rasakan. Jadi pada akhirnya hati hanya bisa disentuh oleh hati gitu. Waktu ini teman saya juga kasih testi ke saya, baca bukunya katanya pas nunggu boarding gitu. Bacaannya ringan katanya gitu. Jadi kayak, oh gini ya. Padahal saya awalnya kayak cemas gitu, gimana sih buku saya bisa nggak diterima gitu. Jadi ternyata dia tuh suka dengan isinya ternyata ringan, relate gitu mungkin. Jadi walaupun sederhana, jadi ya itulah buku saya gitu. Doakan untuk bisa terus menulis atau menghasilkan karya. Jadi di sini saya masih belajar terus, masih terus bertumbuh gitu ya. Karena tentu saja saya pengen terus berkembang dan menerima apapun kritik maupun saran dari teman-teman semua. Jadi boleh di sini kirim kritik atau saran ke DM saya itu di Instagram saya Sabrina_Mandasari, boleh. Silakan. Jadi kalau ada yang mungkin kurang apa gitu ya, jadi saya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan bagi yang boleh mencoba menulis diary ya, jadi kita bisa tulis apa yang kita tahu, kita rasa, dan kita pikirkan. Jadi nggak usah takut, tulis aja semuanya walaupun agak-agak gimana ya rasanya, terobos aja, pokoknya tulis aja gitu. Jadi kayak awalnya saya gitu juga, kok kayaknya gimana gitu, kayaknya ada suatu penjara gitu rasanya, terobos, tulis gitu. Jadi
gaskan gitulah istilahnya sekarang, gas gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Brahma Santi Om, Santi 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 Om. Oke teman-teman, itu ya penyampaian dari Kak Sabrina. Coba reaksinya teman-teman gimana nih? Banyak sekali yang Nosa dapat ya, maksudnya dari hal-hal kecil yang mungkin banyak kita lupakan, contohnya seperti sesederhana kita itu peka terhadap perasaan diri kita sendiri. Soalnya kan terkadang kita itu mencoba peka kepada lingkungan, tapi terkadang kita melupakan diri kita sendiri yang seharusnya kita lebih memahami dan lebih bisa mengulik seperti itu. Jadi ada tadi yang disampaikan oleh Kak Sabrina itu sesederhana kita itu bisa bersyukur, terus kita itu bisa jujur terhadap apa yang kita rasakan, terhadap apa yang kita pikirkan, itu bisa membuahkan hasil yang contohnya bisa terbit karya, seperti catatan kecil Abon ini. Mungkin ini ya Kak Sabrina, saya seperti pembaca-pembaca yang awam tentang diksi Abon di sini. Jadi kayak kepikiran dengar judul atau baca judul catatan kecil Abon. Abon kan makanan terkenalnya gitu. Jadi ketika sudah di-spill nih sama Kak Sabrina, oh ternyata Abon ini adalah panggilan kecil dari Kak Sabrina ya. Karena itu ternyata tersirat banyak maknanya seperti itu. Sesederhana itu teman-teman. Jadi kita nih terlalu membesarkan pikiran kita yang mana seperti kita itu sibuk mencari ide-ide atau inspirasi yang bisa menghasilkan karya. Tapi kita melupakan karya itu bisa terjadi, karya itu bisa terlahirkan dengan kita bisa menghadirkan dari diri kita sendiri seperti itu. Oke teman-teman, di sini sudah masuk sesi tanya jawab. Mau tes ombak dulu nih Nosa. Bisa raise hand teman-teman yang mau menanyakan ke Kak Sabrina. Coba. Bisa raise hand teman-teman yang ingin bertanya. Nah, tidak terlihat di sini. Mungkin ada pertanyaan di komen kalau malu. Oke, iya benar. Jadi kebanyakan penulis itu ini ya Kak Sabrina ya. Tuh, saya mau tanya di komen. Oke. Jadi sebelum teman-teman ini ngobrol langsung atau diskusi langsung sama pemateri kita pada siang hari ini, Kak Sabrina, Nosa ingin ngasih info nih kepada teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman bisa merealisasikan keinginan teman-teman untuk menjadi seorang penulis atau menginginkan untuk bukunya terbit. Jadi Nosa ingin mau ngasihkan info nih. Tapi di sini Nosa tidak mau sendirian nih. Ada teman Kak Nosa nih. Halo Kak Intan. Halo Kak Nosa semuanya. Suaraku jelas? Oke, jelas banget. Oke, Mbak Iva untuk yang bertugas bisa spill nih. Kak Intan, ada informasi apa nih untuk teman-teman yang hadir di webinar siang hari ini? Oke, ini udah ada di layarnya? Oke, aman. Oke, dipersilakan Kak Intan. Di sini, halo semuanya, Kak Nosa, Kak Sabrina, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Intan. Hari ini akan berbagi ya, tepatnya promosi. Untuk teman-teman yang ingin merealisasikan bukunya, yang ingin cetak atau terbit. Di sini kami ada paket terbit komplit nih buat teman-teman yang baru pertama kali menerbitkan. Di paket ini tuh sudah sangat lengkap karena ada ISBN dan HQ. ISBN itu pendaftaran nomor buku yang biasanya di belakang buku, dan HQ itu perlindungan karya supaya buku kalian bisa
terlindungi dari pihak-pihak yang ingin melakukan copy atau plagiasi. Kemudian di paket ini juga sudah include layout buku, desain buku, tepatnya desain cover ya teman-teman. Di sini kita sudah desainkan khusus untuk buku teman-teman. Kemudian ada editing naskah kalau ada typo, kesalahan diksi atau dan lain-lain. Teman-teman juga mendapat royalti sebesar 15% atas penjualan buku teman-teman yang terbit di kami. Jadi nanti kami bantu terbitkan dan kami bantu jualkan. Teman-teman juga dapat keuntungan dari buku yang kami bantu jual tersebut. Harganya ini sangat murah sekali ya teman-teman, 1.675.000 sudah dapat ISBN dan sudah dapat haki. Dan kalau teman-teman minat, bisa segera hubungi narahubung yang ada di sini. Dan di harga ini itu teman-teman sudah dapat 15 eksemplar ya. Jumlah ini 100% diserahkan semua ke penulis. Jadi tidak perlu tambah biaya-biaya cetak lagi. Kemudian ada promo cetak buku juga. Di sini kami menawarkan dengan kualitas warna yang tajam, teks jelas, hasil presisi, jilitan rapi, dan per buku itu dikemas dengan wrapping plastik yang bening. Jadi buku teman-teman akan aman kalau sampai di tangan teman-teman semua. Harganya berapa? Dan harga cetak kita itu juga sangat murah, mulai dari 16.500 per eksemplar. Ini untuk jumlah halaman 50 halaman, dan nanti kalau teman-teman ada jumlah halaman yang lebih banyak, pastinya bakalan lebih murah lagi. Dan kalau teman-teman yang minat, silakan hubungi ini narahubung yang ada di poster teman-teman kalian. Dan kalau cetak di kami itu kami bisa melayani 100% pesan online ya. Jadi nggak perlu ribet, teman-teman nggak perlu datang ke kantor kami atau ke percetakan kami, dan dapat foto dan video bukti cetak buku teman-teman yang kami proses. Pengiriman juga kami sudah bisa seluruh Indonesia ya. Dan ongkirnya juga jangan khawatir karena kita selalu memilihkan yang paling murah untuk teman-teman semuanya. Kemudian ini kami juga ada jasa konversi KTI terpercaya. Kita itu sudah terdaftar di IKP ya teman-teman, jadi kita sudah pasti 100% terjamin dan bukan sebagai penerbit atau percetakan abal-abal ya. Dan konversi KTI kita ini udah dapat gratis ISBN, layout buku, desain cover, editing naskah, poster promosi, gratis 5 eksemplar buku yang kita serahkan semuanya jumlahnya ke teman-teman semua. Dan harganya berapa untuk konversi KTI ini? Ini harganya 1.999.000. Jadi kakak itu tinggal kirim makalah, skripsi, tesis atau disertasinya ke kami dan tinggal tunggu saja bukunya jadi. Nah, kalau jadi kita cetak dan kami serahkan ke kakak semua. Dan ini kalau mau pesan konversi KTI bisa hubungi narahubung yang ada di poster teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman mau lihat hasil cetak kita atau hasil terbitan kita, bisa kepoin ini Instagram Detak Pustaka. Oke. Oke, gimana nih Kak Nosa? Kira-kira banyak gak ya yang tertarik sama jasa kita? Oke teman-teman, itu sudah di-spill sama Kak Intan ya. Kita memiliki beberapa penawaran promo yang sesuai dengan request dan kebutuhan teman-teman semua. Teman-teman jangan sampai ini ya ragu. Jadi sudah banyak penulis dan akademisi yang sudah bekerja sama dengan Detak Pustaka. Jadi teman-teman kalau ragu bisa mampir di sosial media kami, juga di website kami ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Intan. Terima kasih Kak Nosa dan teman-teman semua. Oke teman-teman kita lanjut ya Kak Sabrina dan teman-teman semua di sesi tanya jawab.
Sebelum Nosa bacakan di kolom chat, adakah yang ingin langsung menanyakan secara langsung nih ke Kak Sabrina? Boleh? Saya. Halo Kak Dimas. Halo. Apakah boleh on cam? Iya, bentar. Habis makan ini saya. Halo. Oh, oke sih. Habis makan, maaf. Ayo Kak Dimas, dipersilakan. Ini Kak Sabrina, saya juga mau lagi proses pembuatan ini. Tapi bentuknya itu buku rohani gitu. Nah, apa di Detak Publisher bisa? Dan gini, budget saya itu kan terbatas, Mbak Sabrina. Nah, itu untuk perlindungan karya saya itu gimana gitu. Karena ini pertama kali, kalau menurut Mbak Sabrina seperti apa gitu. Itu aja sih. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ibu silakan Kak Sabrina untuk menjawab. Jadi awalnya mau nerbitin buku gitu, jadi saya juga awalnya nggak kepikiran untuk efek-efeknya nanti gitu loh. Jadi kita mulai aja, kirimkan naskahnya, ajukan bayar, dan langsung kita ikuti step-step berikutnya nanti jika ada hal-hal yang memang diperlukan gitu. Nanti kan dihubungi sama Detak Pustaka gitu. Jadi mulai aja dulu, kita nggak tahu besok-besok nih perlunya apa atau kendalanya apa. Coba mulai, nanti kita pelan-pelan pasti bisa menyelesaikan kalaupun itu ada masalah. Jadi ya mulai aja gitu, kirim aja gitu. Saya nggak overthinking, jangan terlalu overthinking gimana nanti karya saya ke depannya. Jadi kalau kita nggak mulai, nanti kita nggak tahu feedbacknya gimana selanjutnya gitu. Jadi coba aja dulu, nanti untuk besok-besok baru kita tahu apa nih yang akan datang. Kayak saya nerbitin buku, tapi nantinya tiba-tiba disuruh ke komunitas penulis tiba-tiba sama teman saya, terus sekarang jadi narasumber. Kita nggak tahu besok-besok ini apa, jadi kita mempersiapkan yang terbaik yang datang kepada kita, gitu aja sih. Oke, seperti itu Kak Dimas. Gimana Kak Dimas? Ada feedback? Iya sih, masih proses ini loh, soalnya bukunya kan buku rohani Kristen gitu. Lagu-lagunya masih ada yang keliru. Ini masih tinggal lagunya aja kok, terus sama editingnya itu mungkin tak serahin ke penerbit aja, soalnya keterbatasan waktu gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin ya overthinking itu mungkin antisipasi gitu mungkin Mbak Sabrina ya. Iya. Kita siapkan aja yang memang menjadi ketakutan kita, tapi sebaiknya ya dijalani aja, dimulai aja dulu, biar kita tuh nggak stuck di overthinking itu gitu loh. Makanya kita jalani aja gitu, stepnya kita habis ini ngapain gitu, biar jalan aja gitu. Oke, seperti itu Kak Dimas ya. Jadi saran dari kami juga, dari tim penerbitan ya, benar kata Kak Sabrina. Jadi Kak Dimas selesaikan aja dulu sampai finish. Nanti kalau untuk masalah seperti layout, terus editing, nanti akan dibantu oleh teman-teman penerbitan. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Dimas, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini sudah ada Kak Mukhlis Rustam. Apakah boleh open mic? Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya pertanyaan ada 3 nih menarik jadi ya. Jadi sebenarnya saya lihat headline-nya daripada Sabrina presentation ini, dari diary menjadi buku, itu satu hal yang menarik ya. Karena tidak tiap seorang bisa menulis apa yang kejadian dari personal atau pribadi terus dikumpulkan dalam satu bentuk buku. Persoalan yang kita hadapi ya, misalnya dengan durasi tadi mungkin 5 tahun atau 7 tahun,
pengalaman-pengalaman pribadi tulis diary menjadi buku, bagaimana menentukan bahwa sesuatu kejadian ini menarik berdasarkan diary, terus dikumpulkan dalam satu ide dan dijadikan buku. Itu kadang-kadang mungkin orang langka ya kalau saya bilang ya, kan dari diary kita tulis misalnya hari ini ada kejadian saya flight delay karena ini hujan besar dan ini dan itu kan beruntun gitu. Tapi menentukan ide dalam satu tematik yang menarik ke orang di hari itu, gimana pengalaman Kak Sabrina bisa melahirkan itu? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kadang-kadang kan kita nih ada dua ya dalam konteks tata bahasa ya. Tata bahasa kan kita menggunakan bahasa yang umum, lazim, menggunakan berdasarkan ejaan yang disempurnakan dan bahasa gaul. Nah, sekarang kebanyakan fiksi itu kalau jelas ya, kalau skripsi tesis itu bahasanya baku ya, menggunakan tata bahasa Indonesia gitu ya, yang disempurnakan dan semua tidak ada sesuatu yang bermakna ganda gitu. Kalau tesis skripsi jelas dia ada metodologi, dia ada objektif, latar belakang. Nah, ini menulis fiksi ini agak susah gitu menentukan bahasa dan conversation, misalnya ada dialog dalam satu konteks buku itu. Itu yang kedua tuh, bagaimana kita menghilangkan itu, karena kalau kita balik ke tata bahasa Indonesia tuh ya kita belajar lagi dulu mungkin masa sekolah SMP, SMA gitu kan. Jadi ini tata bahasa yang baik menurut predikat, subjek, predikat, objek, dan adjektif. Itu kan karena kita ada kendala gitu dalam penulisan fiksi. Kecuali kalau dalam hal mungkin kalau tesis kita konsisten ya, tesis atau skripsi konsisten. Nah yang ketiga, kebanyakan ya kalau saya pengalaman ya, ini karena pengalaman mahasiswa ya Kak Sabrina mungkin ya, persoalan kan kita tidak sempurna. Tetapi ketika kita menyerahkan satu naskah, sebenarnya kalau saya pengalaman di tesis atau skripsi, pekerjaan yang paling menyebalkan tuh editing sebenarnya. Editing tuh lebih susah untuk mengembalikan apa yang dimaukan si pembaca kah, atau kalau si ini dosen pembimbing, itu paling susah. Itu gimana triknya? Kadang-kadang menulis mungkin 2 jam, tapi editing boleh jadi 6 jam gitu. Karena menentukan ide, ini apa ya kata-kata penggantinya, ini apa ya kata-kata yang menarik gitu. Itu aja sih dari saya concernnya kalau ketika saya menulis itu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Muhlis. Oke, terima kasih Pak Muhlis. Bisa langsung dijawab Kak Sabrina. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana menentukan ide yang menarik? Jadi di buku saya ini saya menuliskan sesuatu itu yang jujur dan apa adanya. Jadi saya nggak terlalu berpikir banyak mana yang menarik, karena konsennya saya itu dari tahun 2013 sampai 2015. Jadi saya masukkan saja semuanya, terlepas itu menarik atau tidak. Sebenarnya seperti itu. Jadi saya kembali lagi ke konsep diary, saya mau memperlihatkan ini loh diary original saya dulu, walaupun itu tahun berapa ya, zaman dulu tahun 2001 itu bentuknya sangat-sangat pendek atau kata-katanya singkat gitu. Jadi saya tuh menuliskannya apa adanya di sini. Jadi kayak biar orang lain tuh tahu kalau ini loh diary seorang Sabrina seperti ini. Mungkin bisa kalau dia buat diary dibandingkan dengan diary-nya dia gimana gitu. Seperti itu. Jadi saya apa adanya aja nulisnya, terlepas dari apakah itu menarik atau tidak, karena saya ingin menampilkan originalitas saya gitu. Originalitas diary itu apa adanya berdasarkan tahun yang dibuat gitu. Yang kedua tentang tata bahasa Indonesia, apakah berdasarkan yang berdasarkan yang baik atau yang baku gitu ya. Jadi saya di sini menuliskannya berusaha lepas aja. Jadi kayak
saya kalau memang kata-katanya masih ejaan yang dulu atau apa namanya apa adanya, jadi saya tulis seperti itu gitu. Jadi saya gimana ya, mikirnya jadi kayak boleh dibilang out of the box gitu, bukan ya? Tapi saya menuliskannya tuh apa adanya, itu intinya. Jadi tidak terlalu terfokus sama tata bahasa gitu. Memang sih perlu, tapi saya kembali lagi menampilkan originalitas diari saya sebagai perempuan yang menuliskan diari pada tahun tersebut gitu. Untuk persoalan editing lebih susah. Jadi memang waktu ini buku catatan kecil Abon ini banyak editing ya, berkali-kali karena memang saya lagi kerja, lagi edit, lagi ketinggalan gitu ngeditnya. Jadi maaf ya, mendetak pustaka agak cerewet saya. Ya memang editing itu perlu suatu konsentrasi ya. Jadi selain editor yang mengedit, jadi kita yang berusaha untuk mengedit kita maunya seperti apa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik Kak Sabrina. Gimana Kak Mulis? Apakah ada feedback nih dari jawaban Kak Sabrina? Ya tadi yang poin 2 memang saya pun kendala ya, masalahnya kadang-kadang kan dari penerbit juga memberikan satu saran gitu, usulan ya, masalah tata bahasa gitu kan, misalnya ya kalau kita provok gitu ya, misalnya ikuti tata bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, terus ada bahasa kata lazim antara tidak dan enggak gitu kan. Nah itu kan satu konflik juga ya dalam hal percakapan dalam yang fiksi ya. Kalau yang ilmiah sih gampang gitu. Mesti kalau yang enggak, mesti dosen pembimbingnya bilang ini bahasa mana nih, enggak, ini bukan bahasa baku gitu. Itu aja sih saya kendala-kendalanya. Oke, siap Kak Mulis. Nanti bisa kerja sama tim penerbit kami ya Kak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelum Nosa lanjut ke pertanyaan di kolom chat nih ya, teman-teman ada yang mau langsung ngobrol sama Kak Sabrina? Tadi sepertinya ada nih. Nah, nih ada Kak Hanifah Makaila. Halo Kak, boleh on cam dong? Halo Kak Hanifah. Oke. Halo Kak, selamat siang menjelang sore, sudah sore ya. Iya. Ini Apakah SMA ya? Masih SMP Kak. Oh halo, masih SMP. Oke. Boleh perkenalan dulu nih. Ya, perkenalkan nama saya Hanifah. Saya masih SMP, ini duduk di bangku kelas 8, mau naik ke kelas 9. Mulai minat menulis itu saya sejak mengoleksi buku sejak kelas 2 SD. Keren. Oke, gimana nih? Saya ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Saya punya 3 pertanyaan, Kak. Yang pertama, bagaimana sih cara mengatasi kehilangan ide mendadak saat sedang menulis? Biasanya kan saat sedang menulis cerita, tiba-tiba itu ide hilang atau bahkan timbul rasa malas gitu, Kak. Padahal sebelumnya sudah disusun outline-nya, tapi saat menulis tiba-tiba idenya hilang, terus tidak sesuai dengan outline gitu, Kak. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menghidupkan tokoh dalam karya kita gitu, supaya cerita kita itu terkesan lebih hidup dan pembaca itu seolah-olah dibawa masuk ke dalam tulisan kita, jadi lebih berkesan. Itu untuk pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga sekaligus pertanyaan terakhir, itu bagaimana sih Kak cara membuat klimaks yang bagus dalam cerita supaya ceritanya itu lebih menarik dan pembaca itu tidak bosan dengan cerita kita karena alurnya berkembang. Oke Kak, pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Mohon dijawab ya Kak.
Oke, terima kasih Ade Hanifah. Oke, silakan Kak Sabrina. Ini adalah bibit-bibit penulis yang ini ya, sudah memberanikan diri ikut webinar dan menanyakan. Oke, dipersilakan Kak Sabrina. Oke, selamat sore Hanifah. Lucu ya? Selamat sore Kak. Ingat saya dulu masih awal-awal nulis diary umur segitu. Oke, flashback ya. Pertanyaan pertama ya, jadi waktu kehilangan ide mendadak itu kita kenalnya sekarang dengan writer's block ya, kalau nggak salah ya Kak Nosa ya. Itu kalau nggak salah saya sering banget dengar itu namanya dengan writer's block. Itu caranya dengan salah satunya, misalnya kita udah buat garis besar nih, intinya seperti ini gitu. Jadi ketika kita mengalami kehilangan ide, itu kita bisa mengalihkan dulu, kalau saya ya, mengalihkan dulu, mungkin dengan mencoba aktivitas lain seperti jalan-jalan dulu atau ngobrol sama orang dulu gitu. Jadi kayak coba ditaruh dulu tulisannya, kita refresh dulu otak kita, atau dengan berolahraga gitu ya, dengan pokoknya alihkan perhatian kita dari tulisan itu dulu, nanti lama-lama pasti bisa ketemu nanti lanjutan ceritanya gitu. Kemudian yang kedua, cara menghidupkan tokoh. Jadi memang sih buku saya ini kan berdasarkan diary ya, saya bukan buat novel, tapi di sini kalau diary itu berkaitan dengan perasaan yang kita alami. Jadi kalau dari sudut pandang saya, cara menghidupkan tokoh tuh mungkin kita membuat tokoh tuh dari orang-orang yang kita kenal gini, sifat-sifatnya gitu ya. Misalnya kita kenal sama teman kita gitu, jadi kita amati tokohnya, karakternya dia gimana, kebiasaannya dia, atau diri kita bisa dijadikan sampel untuk sifat-sifat di tokoh tersebut. Jadi kita kalau udah merasa itu, jadi lebih tahu apa yang jadinya mau kita tulis gitu. Jadi menurut saya sih gitu, karena dasar saya nulis diary, saya tahu jadinya perasaan diri apa yang kita amati oleh diri sendiri itu lebih akan relate dan terasa emosinya kepada pembaca gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat klimaks yang bagus. Itu kayak kita tuh klimaks tuh waktu itu saya buat pernah cerita pendek gitu, tapi ya kita tuh buat sesuatu tuh biar ada emosi mungkin ya, atau perasaannya tuh kena, kecewa, marah, bahagia itu biar terasa di pembaca gitu. Jadi kalau bisa di pengalaman pribadi itu bisa dipakai untuk bahan. Misalnya kita tuh pernah marah banget gitu. Jadi kita buat klimaks yang berkaitan dengan marah itu. Jadi kita tahu jadi apa yang mau kita tulis. Misalnya kayak kita ya umur segini mungkin jatuh cinta ya, jatuh cinta gitu misalnya, terus gimana putus atau gimana. Jadi mungkin di sekitar kamu tuh bisa ditulis gitu keadaannya, dari teman-teman, dari obrolan, dari cerita teman-teman, curhatan teman-teman, itu bisa dikembangkan gitu. Jadi ya itu aja sih, karena saya dasarnya diary, jadi lebih coba merasakan dulu perasaan, feeling yang dipunya, baru bisa menuliskan yang ada gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Sabrina. Gimana nih Hanifah, apa ada feedback nih? Oke, baik Kak, terima kasih atas responnya, atas jawabannya. Saya puas. Akan saya masukkan sarannya ke karya saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ditunggu karyanya ya.
Iya, Kak. Oke, di sini Nosa mau kasih kesempatan ke teman-teman yang nanya lewat room chat nih, Kak Sabrina. Ada di sini tuh ada Kak Jadu Amalia. Pertanyaannya seperti ini. Untuk catatan kecil Abon, apakah saat menulis karya si Abon, apakah Kakak terbawa suasana di momen itu, seperti terbawa di cerita masa yang terjadi kala itu dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Oke, seperti itu Kak Sabrina. Baik, saya jawab. Sebenarnya terbawa suasana sih enggak ya, karena itu sudah 12 tahun yang lalu. Karena semakin ke sini pengalaman saya dan kegiatan saya semakin berkembang, tentu saja semakin dewasa. Jadi itu tulisan sekitar umur saya waktu 25 tahun. Jadi kayak enggak ada connect gitu rasanya lagi, kayak udah enggak begitu terngiang-ngiang gitulah intinya. Jadi saya membuat itu menjadi buku karena saya pikir itu bahan yang siap, itu bahan yang saya punya untuk bisa dikirimkan ke penerbit gitu. Itu aja sih. Jadi nggak terbawa suasana gitu. Oke, seperti itu ya Kak Jadu. Terus ini ada lagi Kak, pertanyaannya cukup menarik ya menurut Nosa. Di sini dari Kak Fadila. Jadi halo Kak, izin bertanya, aku juga beberapa kali suka nulis di buku diary gitu. Tapi aku orangnya suka berubah-ubah. Hari ini aku bilang A tentang sesuatu, besok bisa jadi bilang B. Karena itu aku jadi takut bahkan buat berpendapat di buku yang cuma aku sendiri yang bakal baca. Aku takut dikira orang yang gak teguh pendirian, karena pendapatnya selalu berubah-ubah. Kakak ada tips nggak untuk menghilangkan ketakutan itu dan lebih jujur saat menulis? Seperti itu, Kak Sabrina. Oke, terima kasih Fadila. Jadi aku mulai pelan-pelan ya bacanya ya. Takut berpendapat di buku yang dikira. Awalnya memang aku nulis diary takut dibaca orang. Dulu banget tuh, ini dulu banget nih. Aku takut diaryku dibaca orang. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring pengalaman dengan pergaulan kalian, pekerjaan kalian, nanti sekolah, pokoknya nanti kalian tuh akan bisa menghadapi itu gitu, melewati itu bisa. Jadi kayak aku sendiri memang dulu takut banget diaryku dibaca sampai aku sembunyiin di mana nggak boleh dibaca gitu. Tapi sekarang aku dengan tenang bisa menerbitkan buku dan membiarkan orang lain membaca diaryku. Jadi kalau kamu merasa takut itu boleh coba terus ditulis, terus saja nulis dan terus berkembang seiring dengan umur kamu ini. Mungkin kamu tuh mencoba lebih baik dari hari kemarin seperti itu ya. Jadi jangan terfokus sama kamu tuh orangnya takut atau berubah pikiran gitu. Jadi kembangkan mindset atau pikiran positif. Pokoknya ya kayak sekarang nih, saya suka nonton di YouTube misalnya konten-konten motivasi, konten-konten yang lebih membangun, itu dibarengi gitu di hidup kamu gitu. Jadi saya saranin mungkin tetap menulis, itu pun menulis mungkin ketakutan, tetap tulis aja nggak apa-apa. Jadi dan tetap membangun diri biar lebih baik, biar lebih berani gitu. Jadi misalnya kamu tuh ngerasa berubah pikiran terus, jadi mulai latih dan mulai feedback dari orang, misalnya kritik dari orang, tanya orang sekitar, aku ini gimana sih, menurutmu gimana yang bagus gitu. Jadi kita tuh harus berkembang sesuai dengan ya ginilah perkembangan zaman gitu. Mungkin sekarang ada di YouTube ada begini motivasi, kita tonton, pokoknya kita makan konten-konten yang positif gitu dan kelilingi dengan lingkungan yang positif juga. Jadi
lama-lama kamu bisa keluar dari zona yang bikin kamu gak nyaman itu gitu. Jadi nulis tetap, coba ditulis dan berusaha untuk berkembang lebih baik itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Sabrina itu ya, Kak Fadila. Terus ini pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Naufal. Halo, namaku Naufal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Ingin nanyain tentang kalau kita lagi habis ide, terus nengok karya dari penulis lain, dan meniru atau membuat inovasi versi kita sendiri. Apakah itu termasuk copyright atau bagaimana ya Kak? Meniru ya? Apa namanya? Kaget. Iya, gimana Kak Naufal? Habis ide nengok. Nah, kalau bisa sih kita tuh menuliskan sesuai dengan gaya kita sendiri kalau bisa. Contohnya saya bisanya diary gitu. Memang saya baca novel ini, novel itu, buku motivasi ini itu, tapi saya bisanya diary. Saya mampunya diary gitu. Jadi di sini saya sebagai penulis juga pengen jadi penulis yang menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi coba kamu tulis yang kamu memang rasa mampu dan memang kamu lancar nulisnya gitu. Jadi kita boleh membaca hasil karya orang lain, tapi itu pakai selingan untuk mengusir writer's block gitu. Pokoknya lebih baik, ya saya ngomongnya sih lebih baik kita menjadi penulis sesuai diri kita sendiri, kita mampunya apa, kita mahirnya di mana. Jadi dengan begitu kita tuh aman lah masalah copyright. Jadi kita nggak akan mikir kita tuh akan dalam tanda kutip dalam zona bahaya gitu, enggak. Jadi coba kita menjadi penulis yang bisa jadi diri sendiri, kita bisa nulisnya apa gitu. Jadi ya gitu aja sih menurutku, yang gampang-gampang aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sabrina. Gak terasa ya teman-teman, kita sudah banyak mendengarkan baik itu dari pertanyaan-pertanyaan peserta, terus jawaban-jawaban dari Kak Sabrina. Di sini tuh kita banyak belajar bagaimana kita jujur terhadap diri kita sendiri dan tidak usah memikirkan hal-hal yang berat dengan kita itu menghadirkan apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri dan kemauan kita sendiri, itu bisa menjadi proses karyanya teman-teman, seperti itu. Tapi sebelum Nosa tutup nih teman-teman, Nosa ingin ngasih satu pertanyaan lagi. Maksudnya teman-teman dari peserta tapi harus on cam nih. Dan diskusi langsung sama Kak Sabrina. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum Nosa tutup nih teman-teman. Ada. Sebentar ya Kak Sabrina. Oke. Oke, sepertinya sudah cukup ya Kak Sabrina. Teman-teman sudah banyak mendapatkan insight dari ini, dari pertanyaan-pertanyaan peserta lain. Jadi begitulah teman-teman, pada intinya yang kita dapat pada pada webinar pada sore hari ini, kita harus bisa memulai hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita, pada diri kita. Jadi ketika kita sudah berani memulai dengan hal tersebut, kita akan bisa mendapatkan hal-hal terkejut lainnya. Contohnya dari pengalaman dari Kak Sabrina sendiri, yang pertamanya cuma hobi nulis diary nih ya, journaling, bahasa kerennya anak-anak Gen Z sekarang tuh.
dari menulis apa yang dirasakan, apa yang disyukuri, apa yang dipikirkan, tahu-tahu udah bisa nerbitin buku, tahu-tahu udah dimintain tanda tangan sama pembaca-pembacanya, tahu-tahu udah jadi pembicara di webinar. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memprediksi nanti kita akan seperti apa, tapi kita bisa memilih memulainya itu seperti apa. Seperti itu ya, Nosa nangkapnya dari kisah dari Kak Sabrina. Oke, closing statement nih Kak Sabrina. Untuk teman-teman para calon penulis ini, gimana nih? Baik, closing statement-nya dari saya, ya untuk coba mulai menulis, walaupun itu dari journaling itu mulai aja menulis, nggak apa-apa nulisnya nggak usah mikir banyak, ditulis aja. Jadi itu akan membuat pikiran kalian lebih plong dan kalian akan mengenal diri kalian sendiri. Jadi tulis saja, siapa tahu kalian bisa nanti menjadi penulis yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sabrina sudah menyempatkan waktu nih berbagi pengalaman ke kita semua, ke teman-teman para peserta webinar pada sore hari ini. Semoga karya-karya berikutnya bisa melambung seperti catatan kecil Abon ya. Dan teman-teman peserta lainnya juga bisa mengikuti jejak dari Kak Sabrina ini. Oke teman-teman, saya Yunosa. Jangan lupa subscribe YouTube Detak Pustaka untuk video dan informasi selanjutnya. Jadi teman-teman juga bisa tag ini ya, media sosial Detak Pustaka dan pemateri kita, yaitu Kak Sabrina, tadi sudah di-spill dari ID IG-nya, nanti admin ini ya, share, seperti itu. Oke, saya Yunosa, kita tutup webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ini ya, absensi ya teman-teman, di kolom chat. Oke, ditunggu karyanya teman-teman. Bisa isi ini ya, form yang dikirim oleh teman Nosa nih.